Beberapa waktu lalu memang jagat balap sempat dikejutkan oleh penampilan pembalap Pertamina Mandalika SAG Bo Ben Schneider yang jadi terbaik pada hari pertama tes privat Moto2 di Valencia. Ben Schneider mengukir catatan waktu 1 menit 35,453 detik saat melahap satu putaran sirkuit Ricardo Turbo. Ben Schneider mengalahkan catatan waktu pembalap berpengalaman Sam Loes yang berada di posisi kedua dalam sesi tes hari pertama. Ben Schneider yang musim depan bakal bertandem dengan juara dunia GP 125 2005 sekaligus 2 kali runner-up Moto2 Thomas Luthi punya kedekatan dengan Indonesia. Ia berasal dari Belanda namun juga punya darah merah putih. Menjalani debut Grand Prix di Moto3 pada 2016, Ben Schneider mengaku punya darah Indonesia pada 2017 setelah rider World Superbike Michael van der Mark yang juga dari Belanda mengumumkan bahwa nenek dari pihak ibunya berasal dari Ambon. Sama halnya seperti Van der Mark, Ben Schneider juga mendapatkan darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pindah ke Belanda pada 1956 dari Surabaya. Uniknya mereka masih sering mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan keluarga dan kawan-kawan mereka. Informasi menyebutkan jika Ben Schneider lahir pada 4 Maret 1999. Ia tidak lahir di Indonesia, melainkan di Rotterdam, Belanda. Yang uniknya juga menjadi tempat tinggal Van der Mark selama ini. Ia juga merupakan anak sematawayang di keluarganya. Meski Belanda sangat dikenal dengan para rider motocross ternama di MXGP seperti Jeffrey Herlings, Davy Poches, dan Glenn Coldenhoff, Ben Schneider ternyata tak memulai karir balapnya di arena tersebut. Ia justru turun langsung di ajang road racing pada usia 12 tahun. Ia berkompetisi di kejuaraan nasional Jerman dan Belanda, mengendarai motor Honda NSF 100 dan Moriwaki. Kemudian pada 2014 ia turun di kelas Moto3 Jerman sebelum pindah ke Red Bull Rookies Cup pada 2015. Jika kita amati selama turun di Red Bull Rookies Cup, Ben Schneider melawan banyak rider yang kini juga turun di ajang Grand Prix seperti Fabio Di Gianantonio, Ayumu Sasaki, Raul Fernandez, Kaito Toba, dan masih banyak lagi. Ben Schneider tampil begitu sangat dominan di Red Bull Rookies Cup kala itu. Rider yang identik dengan nomor balap 64 ini sukses merebut 10 podium yang 8 diantaranya merupakan kemenangan. Sembari turun di Red Bull Rookies Cup, Ben Schneider juga turun di ajang FIM CAF Moto3 Junior World Championship. Saat itu ia mengendarai Honda bersama Dutch Racing Team. Ia mengakhiri musim di peringkat 7 dengan raihan 1 podium. Prestasinya di kedua kejuaraan ini membuat Ben Schneider digait oleh salah satu tim paling prestisius di Moto3 Grand Prix pada 2016, yakni Red Bull KTM Ajo, yang dibesut oleh tangan dingin Aki Ajo. Musim debutnya di ajang dunia sama sekali tak buruk. Ia sukses merebut 2 podium usai finish ketiga di Silverstone, Inggris dan juga Sepang, Malaysia yang tentunya diramaikan penggemar balap dari tanah air. Pada 2017, Ben Schneider bertahan di Red Bull KTM Ajo. Ia konsisten bertarung di posisi 10 besar, namun sayangnya paceklik podium. Hasil terbaiknya hanyalah finish keempat di Brno, Ceko. Dengan tubuh yang makin tinggi besar meski masih berusia 19 tahun, Ben Schneider naik ke Moto2 pada 2018. Membela T3 Racing, ia sulit tampil kompetitif. Ia mengalami insiden mengerikan di Motegi Jepang saat mesin motornya meledak dan membuat tulang tibia kaki kirinya patah hingga harus absen di 3 seri terakhir. Pada musim 2019 dan 2020, Ben Schneider pindah ke NTS RW Racing GP. Ia lagi-lagi sulit tampil kompetitif, sampai-sampai memutuskan pindah pada 2021. Pada 30 November lalu, ia diumumkan resmi membela Dutch IEB Racing Team untuk mengendarai Yamaha R6. Namun tampaknya kesepakatan antara Ben Schneider dan Dutch IEB Racing Team dibatalkan demi membela Pertamina Mandalika SAG Team di Moto2 2021. Mengendarai motor Kalex versi 2020, ia diharapkan bisa tampil kompetitif tahun depan. Mandalika Racing Team Indonesia yang kini berubah nama setelah resmi menggandeng tim Spanyol untuk mengarungi Moto2 2021. Teka-teki partisipasi Mandalika Racing Team Indonesia pada gelaran Moto2 2021 kini perlahan mulai terkuat. Sebelumnya tim Moto2 asal Indonesia sempat diragukan tampil pada musim depan karena tidak ada nama tim dalam daftar sementara tim balap pada musim depan. Namun sekarang Mandalika Racing Team mulai memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan benar-benar terjun pada Moto2 2021. Mandalika Racing Team Indonesia rupanya kini resmi menggandeng tim asal Spanyol yakni Stop and Go atau SAG Team. Dengan pertimbangan tentang sponsor dan aspek kerjasama lainnya, kedua tim melebur dan akhirnya berubah menjadi Pertamina Mandalika SAG Team Indonesia dipastikan akan mengikuti ajang balap MotoGP musim 2021. Untuk dapat mengikuti kejuaraan ini selama 1 musim penuh, tim balap tersebut juga akan didukung oleh banyak perusahaan.
Lebih lanjut lagi, dalam hal ini Ketua Tim MotoGP Indonesia Rapsel Ali mengatakan para sponsor BUMN tersebut seperti Pertamina, Garuda Indonesia, Telkom, Pegadaian, dan salah satu bank negara merupakan hasil rapat Komisi 6 dengan Kementerian BUMN pada saat kunjungan reses Komisi 6 di Bali dan Lombok. Memang suatu kebanggaan bagi kita semua pecinta MotoGP asal Indonesia jika negara kita sudah masuk kalender resmi MotoGP 2021 dengan sirkuit Mandalika NTT sebagai tuan rumahnya. Saat ini pihak pengembang juga terus mengupayakan penyelesaian sirkuit Mandalika yang diprediksi bisa selesai pada pertengahan tahun. Nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah seri ke-15 MotoGP setelah Malaysia dan Thailand. Mandalika akan menggelar serangkaian kegiatan balap roda 2 paling bergengsi tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah tahu jika untuk mengikuti ajang balap ini kita perlu menyiapkan banyak duit. Dalam hal ini seperti dikutip dari Crash.net, Giovanni Guzzari, pimpinan tim satelit Forward Racing yang pernah bersaing di MotoGP dan Moto2, total biaya yang dikeluarkan bisa menyentuh angka 45 miliar rupiah untuk satu musim penuh. Di sisi lain yang tak kalah membanggakan adalah helm produksi Indonesia, KYT, akan menemani perjuangan dua pembalap Aprilia di MotoGP 2021. Gelaran MotoGP 2021 tampaknya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Selain berpotensi menjadi tuan rumah di sirkuit Mandalika, Indonesia berbangga karena produknya ada yang nongol di kelas utama. Helm produksi Indonesia KYT akan menemani perjuangan dua rider Aprilia, Alex Espargaro dan Lorenzo Savadori. KYT sebenarnya bukanlah helm satu-satunya produksi Indonesia yang ada di MotoGP. NHK Helmet selalu menjadi sponsor pembalap di Avintia Racing sampai terakhir kali digunakan Tito Rabat di MotoGP 2020. Kini di kubu Avintia Racing, Luca Marini dan Enea Bastianini masih membawa sponsor helm mereka dari kelas Moto2. Sementara AGV Helmet menjadi merek helm yang paling banyak digunakan oleh pembalap MotoGP. Tercatat ada 5 rider yang mengenakan AGV, yakni Valentino Rossi, Luca Marini, Jack Miller, Joan Mir, dan Franco Morbidelli. Sementara Shark Helmet merupakan merek helm kedua yang paling banyak dipakai para pembalap top MotoGP. Mereka Joan Zarco, Jorge Martin, Iker Lecuona, dan Miguel Oliveira. Indonesia akan mendapat aliran investasi senilai 1 miliar US dollar atau setara 14 triliun rupiah berdasarkan asumsi 14.000 rupiah per dolar AS dari Vinci Construction, perusahaan jasa konstruksi yang menjadi investor pembangunan sirkuit balapan MotoGP 2021. Sirkuit tersebut akan dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, NTB. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Indonesia Tourism Development Corporation, Abdul Bar Mansur mengatakan hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Vinci dan ITDC belum lama ini. Dalam komitmen itu, Vinci memberikan aliran investasi dengan jangka waktu selama 15 tahun. Rencananya, Vinci tidak hanya membangun sirkuit, namun juga akan membangun sarana dan prasarana pendukung. Vinci akan bangun sirkuit, convention center, hotel, rumah sakit khusus, sementara ITDC hanya infrastruktur dasar. Misalnya jalan sepanjang 11 km, masjid, pantai, dan lainnya. Ucap Abdul Bar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu belakang. Tetapi meski begitu, pembangunan sirkuit dan kelengkapannya baru dimulai pada September 2019. Targetnya seluruh persiapan terkait infrastruktur akan rampung pada akhir 2020. Dengan begitu, per 2021 sudah bisa digunakan untuk perlombaan bagi pembalap sekelas Valentino Rossi dan lainnya. Sementara saat ini proses pembangunan masih dalam tahap penyesuaian konsep dengan Dorna, pihak penyelenggara balapan MotoGP. Rencananya konsep sirkuit yang digunakan yaitu memanfaatkan jalan raya yang sudah ada alias street circuit. Dengan konsep ini maka pembangunan sirkuit tidak hanya bisa digunakan untuk perhelatan balapan MotoGP saja. Namun ketika balapan tidak sedang digelar, pemerintah tetap bisa memanfaatkan jalan tersebut untuk menunjang konektivitas di KEK Mandalika termasuk menuju ke titik wisata. Sedangkan infrastruktur yang sudah ada saat ini yaitu Bandar Udara Internasional Lombok beserta landasan pacu, lalu beberapa titik pariwisata, khususnya pantai di pesisir Lombok. Lebih lanjut lagi di sisi lain, Abdul Bar mengatakan ada pula persiapan lain di luar infrastruktur dasar yang masih harus dikejar oleh pemerintah, yakni membangun penginapan-penginapan dengan kelas memadai di sekitar KEK Mandalika. Namun menurutnya, lantaran hal ini cukup membutuhkan waktu, maka pemerintah sejatinya bisa menggunakan kawasan Nusa Dua Bali sebagai alternatif tampung peserta dan penonton. Hanya saja ini perlu ditunjang dengan kesiapan transportasi Mandalika Nusa Dua. Ada beberapa alasan sirkuit Mandalika yang tengah dalam proses pembangunan menjadi tumpuan harapan. Kesan optimisme itu muncul dari CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta terkait penyelenggaraan MotoGP 2021 di sirkuit tersebut. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.
Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama, kata Ezpeleta. Lantaran itulah imbuhnya, sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya terindah di dunia. Kata Ezpeleta menjelaskan alasan pertama. Ia juga mengatakan penggemar MotoGP di Indonesia termasuk yang terbanyak jumlahnya di dunia. Fakta ini didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation Abdul Bar M. Mansur mengatakan alasan kedua sirkuit Mandalika akan menjadi tumpuan harapan adalah bahwa sirkuit itu dibangun di kawasan wisata. Ia membuat pembanding dengan sirkuit balapan di Thailand. Sirkuit itu pun dibangun di kawasan wisata. Pada 2018, MotoGP dihelat di Thailand. Kala itu jumlah penonton sudah mencapai 150.000 orang. Lebih lanjut, kata Abdul Bar, keberadaan sirkuit Mandalika akan memunculkan pebalap-pebalap muda dari Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, Dorna Sports melakukan pembinaan terhadap talenta muda. Ajangnya adalah Asian Talent Cup. Salah satu talentnya adalah Dimas Eki Pratama. Pembinaan mulai kelas paling bawah hingga MotoGP, katanya.